Sup guys, balik lagi sama Lotus Fitness, dan hari ini gue mau bahas satu topik mengenai jenis-jenis bentuk tubuh orang masing-masing. Karena kita semua tahu, semua orang itu punya bentuk tubuh yang berbeda-beda dan tipe tubuh yang berbeda-beda. Ada yang gampang bikin otot, ada yang gampang nyimpan lemak, ada yang susah buang lemak, nah, kayak gitu-gitu kan pokoknya. Ada juga yang udah makan banyak banget terus nggak gendut-gendut. Terus ada juga yang nggak pernah latihan, terus tiba-tiba badannya berotot. Nah, pasti lu punya teman kayak gini dan lu pasti bingung sendiri. Karena gue sendiri juga pernah ngalamin. Gue punya temen yang begini yang nggak pernah latihan, tiba-tiba badannya udah berotot aja gitu dari lahir. Nah, jadi langsung aja kita masuk. Jadi bentuk-bentuk tubuh ini ada 3 tipe. Itu bisa disebut dengan kata istilah somatotype. Jadi somatotype itu adalah bentuk-bentuk tubuh, tipe-tipe tubuh ada 3. Yang pertama adalah ectomorph, terus ada endomorph, dan juga ada mesomorph. Mungkin kalian familiar dengan kata-kata ini dan pernah denger sebelumnya. Tapi di video ini gue pengen kasih tahu tips-tips. Gue pengen ngasih saran-saran mengenai bagaimana kalian harus latihan, harus makan berdasarkan sesuai dengan bentuk tubuh kalian masing-masing. Dan gue juga pengen ngasih tahu gimana caranya lu bisa tahu lu itu bentuk tubuh lu itu yang kayak gimana sih, lu masuknya dalam kategori yang mana gitu. Oke, jadi kita masuk yang pertama. Jadi di sini itu adalah ectomorph. Nah, jadi ectomorph ini merupakan orang yang emang dari lahir tuh bawaannya kurus. Mungkin bisa disebut juga dengan kata-kata istilah hard gainer gitu ya. Nah, jadi di video-video sebelumnya gue juga udah pernah sebutin kata-kata hard gainer. Mungkin kalian udah tahu di mana di sini orang-orang yang ectomorph atau hard gainer ini adalah orang-orang yang metabolismenya tinggi banget. Yang misalnya udah makan banyak banget katanya, banyak banget tapi nggak gendut-gendut gitu katanya. Terus mau makan jorok gimana pun, makan pizza, makan martabak, tetap aja six pack-nya masih tetap ada terus gitu. Nah, ini merupakan orang-orang yang masuk di bagian ectomorph. Nah, biasanya orang-orang yang ectomorph ini goals-nya itu adalah untuk menaikkan berat badan. Jadi goals utamanya biasanya dari ectomorph ini adalah menaikkan berat badan. Dan orang yang ectomorph ini cenderung memiliki TDEE atau Total Daily Energy Expenditure itu yang lumayan tinggi. Dan dia lebih, metabolismenya lebih kencang. Oleh karena itu dia butuh lebih makan, lebih banyak untuk memaintain berat badannya. Dan dia gampang banget untuk kehilangan berat badan. Jadi sehari makannya kurang aja itu dia udah bisa turun berat badan. Dan kadang buat orang-orang ectomorph ini sangat-sangat bikin stres gitu ya, karena misalnya udah makan banyak banget, terus tiba-tiba 2 hari makanannya kacau, kurang makan, terus berat badannya turun semua, berat badannya hilang semua. Jadi yang udah susah-susah dinaikin, tiba-tiba dalam waktu sekejap hilang gitu. Nah, terus selain itu, berhubungan dengan TDEE, gue udah pernah kasih kalkulator mengenai TDEE. Jadi kalkulator ini tuh nggak berpengaruh dengan orang-orang yang seperti ectomorph ini. Karena ectomorph ini memiliki TDEE yang tinggi banget. Sebenarnya buat semua orang juga kalkulator ini nggak ngaruh, karena setiap orang itu punya TDEE yang berbeda-beda kan. Jadi kalian harus coba masing-masing, coba-coba sendiri. Dan terus gue juga banyak dapat pertanyaan, gimana sih cara tahu TDEE lu itu berapa? Jadi TDEE ini lu bisa cari tahu sendiri dengan cara lu track makanan lu, makan kayak biasa aja gitu. Nggak perlu dikurang-kurangin atau dibanyak-banyakin, lu makan biasa aja, lu hitung selama 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau berat lu stay, ya berarti segitu TDEE lu. Tapi kalau berat lu naik, ya berarti itu lu di kalori surplus, lu harus kurangin dikit itu untuk mencapai TDEE lu. Nah, balik lagi, jadi orang yang ectomorph ini biasa body fatnya itu lebih rendah, six pack-nya selalu ada gitu, susah banget nyimpen body fat. Terus pergelangan tangan sama pergelangan kaki itu juga biasa kecil. Jadi biasanya kalau kalian begini nih, itu biasa tuh bisa overlap gitu ya tangannya. Terus pinggangnya juga biasa lebih ramping daripada orang pada umumnya. Nah, tapi karena ectomorph ini berat badannya cenderung lebih rendah, bukan berarti mereka lemah. Dan ectomorph ini masih punya kesempatan untuk terus menjadi semakin kuat. Jadi ectomorph ini juga bisa bersaing dengan orang-orang yang memiliki tipe-tipe body lain. Nggak berarti ectomorph itu lemah, tapi ya kalian tetap aja harus latihan strength training kalau emang mau kuat. Nah, jadi advice gue buat ectomorph ini adalah untuk siap-siap makan banyak. Karena kalau kalian nggak makan banyak, ya percuma gitu, nggak bakal bisa gede-gede. Dan banyak itu relatif ya. Jadi untuk tahu secara pastinya itu kalian harus ngitung kalori. Nah, yang kedua itu adalah endomorph. Jadi endomorph ini merupakan orang yang cenderung mudah untuk menyimpan body fat. Jadi makan dikit aja gendut gitu. Dan TDEE-nya dari endomorph ini adalah cenderung rendah, di mana jumlah kalori yang dibutuhkan dalam sehari-hari itu adalah lebih sedikit daripada ectomorph. Jadi dia makan dikit aja tuh udah cukup untuk menutrisi kebutuhan metabolisme badannya. Jadi nggak perlu makan banyak-banyak banget, karena kelebihan dari makanan itu akan menjadi lemak, karena badannya itu lebih cenderung untuk menyimpan lemak. Itu dari endomorph. Terus ciri-ciri endomorph itu juga adalah di mana kalian di sini pinggangnya itu lebih lebar. Biasa bentuk badannya itu lebih ke arah kotak. Jadi pinggangnya itu lebar banget, emang dari struktur tulangnya itu emang lebar. Dan keuntungannya dari endomorph ini adalah dia juga lebih mudah untuk membuat otot daripada orang ectomorph. Tapi di sini disadvantage-nya itu adalah dia juga sangat mudah untuk menyimpan lemak. Jadi gampang bikin otot, tapi gampang juga menyimpan lemak. Nah, jadi kalian sebagai endomorph ini juga tetap bisa kuat, latihan kuat, bisa meningkatkan performa kalian, strength kalian,
Walaupun makanan itu lebih sedikit daripada orang-orang yang ectomorph. Dan lu sebagai orang yang endomorph itu juga sebenarnya bisa bersyukur juga karena makannya lebih sedikit, jadi nggak perlu keluar uang lebih banyak. Makannya lebih sedikit tapi bukan berarti nafsu makannya itu nggak ada ya. Nafsu makannya itu juga bisa lebih tinggi daripada orang-orang ectomorph. Karena orang ectomorph itu biasa nafsu makannya itu rendah. Dan dia makannya itu perlu banyak banget. Jadi perutnya itu selalu kenyang dan dia nggak punya nafsu makan lagi. Nah, tipe badan yang ketiga itu adalah mesomorph. Jadi mesomorph ini di tengah-tengah antara endomorph dan ectomorph. Dimana dia di sini badannya bisa dibilang badan yang ideal tuh adalah mesomorph gitu. Nah, mesomorph ini biasanya mempunyai bahu yang lebar, terus pinggangnya kecil. Jadi badannya emang dari dasarnya bentuknya seperti V gitu. Terus dia juga gak ngapa-ngapain aja itu biasanya udah berotot gitu. Misalnya tadi contohnya temen gue yang tadi gue ceritain, itu dia badannya mesomorph karena dia nggak latihan apapun, nggak olahraga apapun, tiba-tiba badannya udah berotot aja. Jadi orang-orang yang seperti ini bisa dibilang genetically gifted gitu. Jadi tengah-tengah artinya dia gampang untuk membuat otot, gampang juga untuk menghilangkan lemak. Tapi bukan berarti dia nggak bisa nyimpan lemak. Jadi tetap aja perlu yang namanya usaha, jaga makan, latihan, dan tidur. Semuanya harus tetap dikontrol juga. Nggak bisa tiba-tiba lu makan banyak terus nggak gendut-gendut, nggak kayak gitu. Jadi dari ketiga body tipe ini, kalian semuanya tetap harus perlu yang namanya itu adalah usaha. Jadi nggak bisa aja kalian kayak berharap badan kalian bisa jadi bagus tiba-tiba tanpa ngapa-ngapain aja. Kecuali emang kalian genetically gifted. Tapi genetik yang seperti itu sangat-sangat jarang. Itu mungkin bisa di antara 100.000 orang cuma ada satu orang dong yang seperti itu. Dan buat kalian-kalian yang nggak ada di bagian mesomorph, nggak dimasuk kategori mesomorph, misalnya endomorph atau ectomorph, jangan juga jadi putus motivasi, tetap aja harus usaha terus untuk mencapai goals kalian masing-masing. Oh ya, jadi sebenarnya setiap orang itu nggak pure ectomorph, pure endomorph, pure mesomorph. Tapi setiap orang itu pasti ada sebagian-sebagian kecil dari masing-masingnya. Dan mereka pasti ada salah satu kategori yang lebih dominan, tapi nggak 100%. Misalnya dia nggak 100% endomorph, nggak 100% ectomorph. Misalnya contohnya kayak gue cek di bodybuilding.com. Ini ntar gue kasih linknya di description. Kalian bisa cek sendiri tipe badan kalian yang seperti apa. Di sini gue dibilang bahwa gue 60% itu adalah endomorph. Nah, jadi kalian bisa coba cek sendiri. Di sini ada tesnya. Kalian tinggal isi-isi aja, gampang banget. Jadi kalian bisa tahu tipe badan kalian masuk kategori yang mana. Nah, jadi advice gue untuk setiap masing-masing tipe badan. Yang pertama ectomorph. Jadi dari ectomorph, gue sering banget kasih saran untuk ngitung kalori. Karena kata banyak itu relatif seperti yang tadi gue bilang. Jadi orang biasa udah bilang makan gue udah banyak nih. Ternyata pas dihitung makanannya dikit gitu. Misalnya cuma 2.000 kalori. Dan sedangkan kebutuhannya itu ada 3.000 kalori. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah endomorph. Jadi di sini endomorph, saran gue itu adalah karena gue sendiri endomorph, gue udah pernah bulking yang sampai parah banget. Terus tiba-tiba cutting lagi, muscle loss semua, kayak yo-yo diet gitu misalnya ya. Gue saranin untuk para endomorph adalah untuk jangan pernah makan di kalori surplus. Makan aja di kalori maintenance, itu cukup banget buat kalian bikin otot. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih cepat, kalian bisa surplus kecil gitu. Terus juga pada saat lagi cutting, gue saranin untuk defisit gak terlalu besar, gak terlalu kecil, pas-pas aja gitu. Misalnya 500 itu udah oke banget. Nah, jadi kenapa gue saranin untuk makan di maintenance? Karena makan di maintenance ini lu bisa maintain body fat lu yang lebih ideal. Jadi lu nggak perlu nyimpan lemak banyak-banyak yang nggak perlu gitu sambil bikin otot. Emang lebih cepat. Tapi pada saat lu cutting ntar, pasti bukan cuma body fat lu doang yang turun, tapi juga muscle mass lu juga pasti turun. Oleh karena itu, jadi mending lu maintain aja body fat yang ideal, terus lu naikin gain pelan-pelan. Terus untuk mesomorph, saran gue adalah untuk tetap kontrol makanan. Jadi jangan berharap lu mesomorph, lu nggak bisa nyimpan lemak atau lu nggak bisa muscle loss gitu. Tetap aja lu perlu kontrol yang namanya makanan. Emang lu lebih mudah untuk bikin otot dan lebih mudah untuk ilangin lemak. Tapi kalau misalnya makanan lu ngaco, ya tetap aja sama aja gitu jadinya. Nah, terus dari ketiga body fat ini, advice gue adalah untuk tetap jaga makanan, latihan, dan tidur. Protein semua harus cukup. Oh ya, terus jadi kalau bisa dari foto ini pasti kalian mikirnya gue itu adalah ectomorph. Tapi sebenarnya gue itu adalah endomorph. Karena di foto ini gue nggak bener-bener dari lahir seperti ini. Ini gue hasil dari diet keras banget, diet gila banget, ekstrim banget. Dan emang badan gue dari lahir itu adalah emang bentuknya seperti ini. Lebih mudah untuk nyimpan lemak. Nah, jadi sebenarnya jangan terlalu terpaku dengan bentuk tubuh ini. Ini sebenarnya sebagai knowledge aja gitu. Jadi setiap orang itu punya caranya masing-masing. Dan lu nggak bisa sama-samain program orang lain dengan program lu sendiri. Misalnya program orang ectomorph, terus gue samain dengan program gue sendiri. Gue makan seperti dia, ya hasil gue jadi gendut. Dia nggak gendut-gendut gitu kan. Terus lu juga bisa samain orang-orang yang endomorph jadi orang ectomorph. Orang endomorph makannya lebih sedikit, terus orang ectomorph makannya lebih banyak. Kalau makannya sedikit, pasti beratnya nggak naik-naik. Oke, jadi itu aja video dari hari ini. Singkat aja. Jadi sebenarnya gue pengen tekanin lagi yang paling penting adalah pola makan kalian. Kalau emang kalian mesomorph, ya syukur lah. Oke, jadi itu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. And also stay dedicated for life. See you again.